Ada 600.000 orang yang sudah subscribe di channel ini, tapi secara spesifik gue mau say hi ke 200.000 yang menurut data setiap bulannya hadir dan belajar bareng sama gue secara keuangan selama 5 tahun terakhir. Sampai ada beberapa video yang gue rasa lu relate banget, gue bacain komen-komennya satu persatu. Nah, 2026 ini gue mau nambahin 8 hal yang menjadi update, karena namanya belajar kita nggak pernah berhenti ya. Oke, nah lama-lama gue langsung mulai aja ke poin nomor 1. Yang pertama, bagi penghasilan lu per tahun dengan angka 2.000. Itu adalah nilai rupiah lu per jam. Buat apa tahu ini? Supaya lu bisa terus mengukur apakah lu ada pertumbuhan setiap tahunnya, apakah sudah melakukan strategi-strategi yang tepat untuk naikin pendapatan lo, atau jangan-jangan income-nya bertambah, tapi jamnya bertambah jauh lebih banyak. Sehingga mungkin tidak worth it secara income per jam. Itu makna pertama. Nah, makna kedua adalah buat teman-teman yang ngerasa gampang boros, sekarang pakai ini ya. Bayangin lu pergi supermarket, bayangin lu masuk toko oranye, bayangin lu masuk toko hijau. Harga barang-barang itu udah nggak lagi pakai nominal rupiah, tapi pakai nominal berapa jam lu kerja. Sehingga lu ngelihat iPhone baru bukan lagi 25 juta. Tapi lu ngelihat, coy, 5 bulan gaji UMR. Is it worth it? You decide. Sesimpel mengubah cara pikir ini, next time lo mau belanja, video ini akan muncul dan di kepala lo akan klik mengingatkan lo untuk mikir 2 kali. Sekarang kita masuk ke poin 2. Yang kedua, return on time invested. Ini beda ya sama poin nomor 1. Gue kasih contoh gini. Mungkin lo ngeliat orang-orang yang main sosmed dan lo bilang, buat apa dah ngabisin waktu segitu lama di situ. Tapi orang yang ngonten itu mereka sadar, mereka ngerti yang namanya roti ini. Kerja sekali, bikin video YouTube 1, selama masih ada orang yang cari video itu, selama masih banyak orang yang ngeklik dan nonton, minimal selalu akan ada AdSense, walaupun per kliknya nggak terlalu gede, tapi dalam jangka panjang, bikin sekali, menghasilkan berkali-kali. Sehingga kalau ditarik panjang, roti ini di awal akan kelihatan kayak, kok kecil ya return on time investednya, tapi lama-lama akan semakin menggulung. Itu yang pengen gue share buat teman-teman. Belum lagi kalau kita bicara soal efek personal brandingnya yang bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan yang kita lihat dengan punya aset digital seperti ini, luar biasa. Gue punya temen yang followersnya nggak terlalu banyak, di bawah 10.000, YouTube-nya juga nggak banyak ditonton, mungkin 1.000 sampai 2.000 gue ngeliat. Tapi video itu bekerja buat dia bahkan ketika dia tidur. Dan ketika ada satu aja orang yang tepat nonton itu, mengundang dia untuk jadi pembicara, untuk ngajar di kantor dia. Boom, 10, 15, 20 juta sekali ngajar. Right? Itu case temen gue tuh, diundang sekali, suka, diundang lagi berkali-kali. Nah, kita masuk ke poin nomor 3. Ini poin yang diulang-ulang terus sama Warren Buffett. The first rule of investing is don't lose your money. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, Zaman sekarang banyak banget orang jahat di luar sana yang pengen ngambil duit lu kalau lu nggak aware. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkomdigi mengungkap setahun kebelakang kerugian masyarakat Indonesia akibat penipuan online itu mencapai hampir 7,5 triliun rupiah. Tapi kemungkinan baliknya cuma 5,4%. Lu susah-susah ngumpulin duit, karena lu rakus, greedy, tergiur sama cuan berkali-kali lipat, lu dengerin tuh kata teman lu. Gua tahu sih ini money game, tapi ya sudahlah, kita masuk cepat, keluar cepat sebelum dia kolaps. Jarang sekali kejadian tuh. Yang lebih sering gue dengar adalah lu masuk, lu nggak tahu kapan dia kolaps, keburu telat. Begitu juga dengan pom-pom. Di luar itu ada lagi jenis kejahatan yang di zaman teknologi ini gampang banget nyuri duit lo kalau lo nggak hati-hati. Sesimpel lo login internet nih di airport, di cafe, di public wifi yang lo nggak pakai VPN, boom, bisa kena hack dan lo hilang jutaan. Itulah kenapa semenjak pandemi itu gue sign up sama NordVPN dan gue nggak pernah stop. Tinggal 1 klik, koneksi gue jauh lebih aman, privacy gue terjaga. Dia juga punya fitur namanya Threat Protection Pro untuk mencegah malware sama phishing. Jadi ini keren banget. Gua jadi punya yang namanya peace of mind buat mikir gimana cara cuan, gimana cara untuk naikin pendapatan, nggak perlu pusingin hal-hal yang seperti ini. Satu lagi yang gue suka, NordVPN itu punya customer service 24 jam, ada money back 30 hari, jadi kalau nggak cocok, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting cobain dulu, rasain dulu. Buat gua, spending beberapa dolar untuk menjaga biar nggak kehilangan jutaan atau bahkan puluhan juta,
worth it. In case kalau lu butuh, gue nggak maksa, bisa ke nordvpn.com/Alexandro. Gue akan taruh linknya juga di bawah untuk memudahkan lu. Jangan lupa, dia juga sering kasih promo, jadi manfaatin. Gue akan masuk ke poin berikutnya. Masih soal don't lose your money, teman-teman. Ada satu riset yang menarik banget, bahwa orang miskin, quote-unquote, itu makin bodoh soal finansial. Gimana mereka ditesnya? Ini ada sebuah petani yang diuji waktu lagi zaman sebelum panen, duitnya lagi seret, sama waktu sudah panen ketika duitnya udah lagi lancar. Yang terjadi adalah waktu lagi duitnya seret, kemampuan berpikirnya, intelijensinya tuh turun setara 13 poin IQ. Boom. Ya. Akhirnya apa? Nggak bisa ngambil keputusan yang baik, akhirnya dia berhutang sama rentenir, terjerat sama bunga yang gede, dan makin jatuh secara keuangan. Dan gue suka satu quotes nih dari Theo Derek waktu di podcast sama Om Deddy. Dengerin. Nah, sekarang Om punya 100M misalnya. Gue punya 10 juta kan. Lu ngomong deh Om ke gue, Teh all in. Terus gue balikin, lu mau nggak all in? 100M lu. Kenapa nggak mau? Kan sama-sama 100% punya gue dan 100% punya lu. Itu sama-sama the whole harta kita, gila. Kenapa lu suruh gue all in, lu kagak berani? Gara-gara gue cuma punya 10 juta, orang kita sama-sama 100% yang kita punya. Kalau ngomongin resiko, sama. Orang miskin atau orang yang kurang mampu itu melihat judol itu seperti jalan keluar mereka dari kemiskinan. Padahal kita tahu semua lah, judi itu yang menang pasti bandar. Jalan yang terbukti, tapi memang panjang sih. Ya, pelan-pelan nabung, pelan-pelan invest, sekolahin anak dengan baik gitu ya. Mereka nggak ngelakuin. Akhirnya malah mereka kehilangan satu-satunya modal mereka untuk bisa bertumbuh. Nah, itulah kenapa menurut gua penting banget jaga modal lu. Don't ever lose your money. Kita masuk ke poin nomor 4. Ini yang jarang orang ngomong. Invest in your relationship. Perhatiin deh, ini cara orang kaya menyusun perjanjian pranikah mereka. Lihat. Kalau cerai, harus bayar berapa? Kalau selingkuh, kompensasinya apa? Ya mungkin lo akan bilang, ya elah mau nikah aja harus mikirin gini gitu. Mana sih cintanya? Nggak begitu bro. Masalahnya adalah kalau lo nggak ngebahas ini di awal, nanti dampaknya bisa luar biasa. Kita tahu ada satu artis yang ketika dia sudah menikah sekian lama, tiba-tiba berpisah dan istrinya nggak ditinggalin duit apa-apa. Harus bertahan hidup sendiri. Padahal dia udah belasan bahkan puluhan tahun membesarkan anak, udah jauh dari dunia kerja, susah untuk dia balik. Fair? Nggak fair? You decide. Tapi intinya semua itu bisa dicegah kalau kita sadar secara ini dari awal. Partner hidup kita, pasangan hidup kita akan punya dampak luar biasa ke keuangan kita. Daripada ngomongin financial hack yang lainnya gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ketemu dengan pasangan yang tepat, yang bisa mensupport kita, yang bisa sama-sama punya satu tujuan keuangan yang rapi, kalian setiap berapa bulan bisa mengukur perkembangan keuangan kalian, nggak jomplang satunya mau kemana atau mau kemana gitu ya. Kalian jadi punya double income, mempercepat kalian menuju ke tujuan keuangan. Alangkah indahnya. Banyak juga teman gue yang kayak gitu. Berikutnya, relationship juga nggak ngomongin soal pasangan hidup doang. Tapi banyak orang yang kalau dalam bahasa Hokkien gue sebut kiam siap. Jadi ini orang yang super pelit ngeluarin duit buat nongkrong, hangout, ngobrol sama mentor, atau bahkan klien yang bisa bikin kalian lebih cerdas. Ya orang-orang sebut investasi leher ke atas gitu. Bahkan Li Ka-shing, setahu gue orang paling kaya di Hong Kong ya, itu dia menyarankan mengalokasikan sekian persen dari duit lo untuk naktir orang makan siang. That's why gue bikin podcast 30 Days of Lunch. Nah, banyak banget tuh. Lo bisa dapetin lunchnya gratis. Gue yang traktir aja nggak apa-apa. Lo tinggal menikmati. Jadi ingat ya, invest in relationship. Baik pasangan hidup maupun leher ke atas sama teman, mentor, klien. Nomor 5, ini dulu nggak banyak orang ngomongin, sekarang udah mau makin banyak. Tapi gue mau kasih lihat perbandingan yang jelas bahwa dengan pendapatan yang sama, lu nggak akan bisa menang dari sisi pajak kalau lu sebagai karyawan. Ini realita. Kecuali pajak lu dibayarin sama kantor lu. Dan bersyukurlah. Tapi kalau enggak, lu bisa lihat angkanya di sini. Ya. Nggak usah lama-lama, lu screenshot sendiri dan lu bandingin sendiri. Lu bisa hemat berapa banyak pajak kalau lu menjadi pengusaha dibandingkan lu jadi karyawan. Tapi memang semakin terasa ketika lu sudah masuk bracket yang 15%, 25%. Jadi kasarnya pendapatan lu kalau nggak di atas ratusan juta, then mungkin nggak akan terlalu berdampak. Sekarang kita masuk ke nomor 6, barbell strategy. Setelah gue bertahun-tahun berinvestasi, akhirnya gue menemukan barbell strategy yang paling cocok buat gue. Konteksnya adalah umur 30-an, gue udah bisa hidup dari investasi gue, tapi
gue masih punya beberapa goal keuangan di masa depan. Simpel lagi nih, daripada gue ngambil aman terus, ngambil investasi yang di tengah-tengah ya, yang seringkali beresiko tapi returnnya nggak worth it, mendingan gue bagi dua. Gue cari aman dengan sisi kiri, misalkan obligasi pemerintah, misalkan reksadana yang safe banget. Gue taruh di situ 90%, 80%, 70% gitu ya. Pokoknya porsinya lebih gede. Kemudian porsi yang berikutnya gue taruh di sesuatu yang sangat risky, tapi juga bisa potensial returnnya 2x, 3x. Kira-kira begitu. Ya, ini adalah konsep yang gue juga dapatkan dari Nassim Taleb. Ini quotes-nya kalian bisa baca sendiri. Sekarang masuk ke nomor 7. Gue suka konsep dari Scott Adams, namanya The Talent Stack. Gini, dunia itu memang kelihatannya kayak nggak fair ya. Dunia podcast deh. Yang paling banyak dapat project ya pasti yang top 2, top 3, yang memang views-nya paling banyak. Tapi, kita tetap bisa bikin diri kita berbeda kok. Gue nggak mencoba untuk menjadi top 1%, tapi gue yakin gue bisa jadi top 20%. Di 3 hal yang berbeda. Sadar diri aja intinya. Kalau lu nggak bisa jadi 1% yang terbaik di satu bidang, jadilah 20% yang terbaik di 3 bidang yang berbeda, lalu lo kombinasikan sehingga lo punya skill yang unik. Akhirnya kita sampai di nomor terakhir. Dan ini menurut gue taruh terakhir karena ya memang kalau ditaruh di awal takutnya kalian salah paham. Oke? Uang harus habis. Bener. Jangan sembarangan di-cut tapi ya. Uang harus habis, uang harus dipakai. Kenapa? Gue selalu bilang uang itu dipakai buat menyelesaikan masalah, untuk dinikmati di masa kini, dan untuk menyiapkan diri kita untuk masa depan. Jadi perhatikan 3 masa ini. Uang justru kalau diem doang di rekening bank lu akan kalah sama inflasi. Diem di bank itu yang gue maksud dengan tidak dipakai, tidak dimaksimalkan. Justru kalau lu tanya gue sekarang duit gue di rekening itu dikit banget bro. Sisanya harus kerja dia. Buat apa? Nyelesain masalah gue nikmatin di masa kini dan persiapkan masa depan. Nah, porsi paling banyak tentunya di masa depan untuk saat ini ya. Nah, jadi teman-teman, kebayang ya? Itu cara memaknai yang pertama. Cara memaknai yang kedua adalah khusus buat lo yang susah banget untuk nyatet pengeluaran tiap bulan atau buat lo yang susah untuk investasi. Oke? Write this down. Yang gue maksud dengan uang harus dipakai, uang harus habis adalah waktu gaji lo masuk, langsung potong 20%-nya pakai, habisin. Kemana? Ke investasi dulu. Sisanya 80%, terserah lo mau pakai apapun. Yang penting lo udah invest dulu 20%, 80%-nya habisin. Nangkep? Ngerti? Ya, kenapa? Dengan cara seperti ini, target investasi lu amankan dulu, sisanya lu nggak pressure untuk habisin. Emang untuk gua habisin kok? Emang boleh gua habisin? Sudah sesuai budget. Kebayang ya? Jadi mental shift kayak gitu menurut gua diperlukan. Setiap case manusia orang berbeda-beda, cara menangani masalah keuangannya beda-beda. Hope it works for you. Nah, itu 8 hal yang gue pengen update karena belajar itu nggak ada habisnya. Dan jangan lupa, belajar itu nggak berhenti didengerin, harus lo praktekin. Kalau ada bagian yang kena banget di lu, catet, screenshot, kalau perlu jadiin wallpaper HP lu, nanti ceritain ke gue gimana perkembangannya. Sebagai penutup, gue juga mau thank you ke NordVPN yang udah mensupport channel ini sehingga bisa terus kasih edukasi keuangan dan mencegah lo kena financial security issues. Nah, lu bisa maksimalin promo yang mereka lagi adain, bonus 4 bulan, plus harga khusus, plus 30 days money back guarantee. Kode sama linknya akan gue taruh di bawah. Thank you teman-teman, udah belajar bareng. Gue Ruby, salam belajar berkarya, berbagi.